Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Bung Deddy Sitorus, boleh jadi nanti ketika dibahas di DPR, PDI Perjuangan tinggal sendirian untuk dengan pemilihan langsung. Di DPR mungkin PDI Perjuangan sendirian, tapi kami percaya ada puluhan juta rakyat Indonesia di luar yang akan mendukung. Karena coba bayangkan, ketika putusan MK hendak dirampok di Balik, itu rakyat berduyun-duyun di seluruh Indonesia turun dan akhirnya gagal. Itu tidak menyangkut kepentingan mereka, ya. Tapi kalau ini, seperti tadi yang Bung Doli udah gambarkan, orang sudah dikasih hak, kemudian mau ditarik, marah nggak? Pasti marah. Kalau saya sih, karena kalau bicara konfigurasi parlemen, apapun bisa terjadi. Kami hanya 16%, di sana 84%. Kalau semua ikut penguasa gitu. Nah, ini yang akan menjadi problem. Dan saya ingin katakan sekali lagi, kenapa sih pemilu kita berbiaya mahal? Siapa yang salah? Satu, tentu inefisiensi di penyelenggara. Kedua, di partai politik dan pasangan calon atau caleg sendiri. Ketiga, penegakan hukum yang tidak jalan sama sekali. Nah, kalau kita mau mengecilkan seluruh ini, kebocoran-kebocoran anggaran yang besar ini, mari kita duduk evaluasi satu-satu. Apakah tidak mungkin misalnya setiap pasangan calon, setiap caleg taruh uang di KPU dan dikelola, lalu difasilitasi. Sehingga gerakan-gerakan di luar itu, kegiatan-kegiatan di luar itu, yang tidak dilaporkan langsung melakukan tindakan kepemiluan. Misalnya langsung dihentikan, diskualifikasi. Misalnya kalau tidak kampanye tatap muka, mau melakukan door to door, ya harus terdaftar dengan seragam yang jelas. Sehingga semua serba terbuka, ayo kita perbaiki gitu. Tapi satu yang gak boleh, jangan ambil apa yang sudah menjadi haknya rakyat. Apa itu? Suaranya dia harus bisa exercise hak dia menentukan pilihan yang namanya freedom of choice tadi. Oke, baik. Bibip. Jadi masyarakat sipil kalau melihat ini dinormalkan kembali kan, mau dikembaliin kepada DPRD. Setelah itu apa yang akan terjadi? Ya, jadi kita patut cemas dan harus cemas karena yang dikhawatirkan adalah kita benar-benar mundur ke masa lalu. Jadi masalah pemilihan langsung ini kan juga ada kaitannya misalnya dengan otonomi daerah. Terus jangan lupa bahwa yang patut dikhawatirkan juga adalah kalau kemudian presiden mau dikembalikan lagi tidak dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh MPR. Ada kekhawatiran Anda? Kekhawatiran itu ada dan menurut saya kita dalam sebuah negara demokrasi kita jangan menganggap enteng wacana-wacana yang memundurkan demokrasi seperti ini. Apalagi kita semua sudah belajar dari pengalaman tahun ini saja kita belajar apa yang kayaknya mustahil seperti halnya putusan 70 dan 60 dari MK itu diputarbalikan dalam satu hari oleh Badan Legislasi waktu itu bisa terjadi kok. Jadi patutlah kita sekarang bahas terus, jangan sampai ini lolos. Karena dengan konfigurasi politik yang sekarang, kalau apapun yang diinginkan oleh penguasa, oleh partai-partai yang sekarang sudah dominan koalisinya, saya khawatir itu bisa lolos. Dan kalau sudah sampai di situ, nanti artinya masyarakat sipil harus bertahan dan itu tentu saja bukan sesuatu yang ideal. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau cegah, kita bicarakan biar semua orang paham sebenarnya apa untung ruginya bagi warga, itu akan lebih baik ketimbang di ujung kita harus berdebatnya terlalu sengit dan merusak gitu. Oke, baik. Bung Rifki, betul nggak sih kekhawatiran dari Bibip bahwa ini sedang mundur nih ke belakang? Betul nggak sih ada yang mundur? Seluruh kekhawatiran, asumsi, persepsi itu sah-sah saja. Sah. Dan ingin saya dudukan persoalan, Pak Prabowo juga menurut pandangan saya pribadi, itu kan baru mewacanakan apa yang menjadi alam pikiran beliau secara personal. Kenapa saya ingin mengatakan secara personal? Karena sikap pemerintah sampai hari ini itu belum ada terkait dengan keinginan melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada. DPR sekarang masih reses, saya juga belum mendapatkan kabar apapun terkait misalnya permintaan pemerintah. Yang kedua, timingnya menurut saya belum tepat kalau hari ini kita bicara terkait dengan revisi undang-undang pilkada, undang-undang pemilu dan seterusnya sebelum kita melakukan evaluasi. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh teman-teman. Evaluasi kita lakukan dulu, Komisi 2 sudah sepakat untuk melakukan itu. Setelah itu kita baru sampai pada titik selanjutnya untuk kemudian menentukan kira-kira sistem seperti apa yang kita pilih dan bangunan demokrasi seperti apa yang harus kita buat lebih mapan lagi. Nah, karena itu agar ini lebih objektif situasinya, barang ini belum sampai ke DPR. Pemerintah juga belum mengeluarkan statement resmi bahwa ada pernyataan-pernyataan yang diminta oleh media kepada aktor-aktor politik baik di DPR maupun pemerintah. Itu saya kira sesuatu yang baik untuk kita mengkaji wacana ini menjadi lebih dalam. Oke, Bung Hadar. Ya.
betul nggak sinyalemen masuk Bibip tadi? Ini sedang terjadi gelombang balik demokrasi Indonesia. Saya kira ya. Jangan lupa bahwa di dokumen kampanye dari paslon Pak Prabowo sama Gibran itu ada kembali ke UUD yang Dasar asli, 45. yang awal, Undang-Undang Dasar 45 kita. Jadi ini bisa jadi merupakan simptom yang jelas. Simptom yang jelas. Ya, ke arah itu gitu. Nah, jadi saya kira ya Pak Rifki ya menarik untuk ya bersabar, ini belum waktu dan sebagainya kan, ini belum resmi begitu. Tapi saya khawatir ini semua nanti akan tahu-tahu meledak begitu saja. Para politisi yang atau pemerintahan yang didukung oleh sebagian besar, tinggal PDIP sendirian katanya, itu udah mengkristal dan cepat ini prosesnya. Kita udah banyak contoh kok undang-undang diproses dengan sangat cepat misalnya begitu kan. Nah, jadi saya kira bagus saja kita berdebat, kita mulai, tapi menurut hemat saya tentang sistem itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu sudah selesai. Bahwa ini pemilu, bagian dari pemilu itu adalah election yang paling utama. Election itu adalah memilih secara langsung warga masyarakat kita gitu, dari masyarakat. Baik, Bung Doli, saya ingin tanya sebagai politisi senior, betul terasa nggak sih bahwa ada arus balik demokrasi Indonesia ke normal seperti pada era Orde Baru di mana daulat rakyat telah diambil oleh daulat elit? Saya tidak merasa seperti itu ya. Dan saya kira kenapa kita sekarang diskusi, kemudian kenapa teman-teman DPR banyak mengomentari soal revisi undang-undang ini. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan bagus, daripada sembunyi-sembunyi kan dia lontarin aja tuh. Kalau nggak ada lontaran itu kita nggak diskusi nih. Ya, bahwa akan terjadi banyak opsi-opsi yang mau kita pilih gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya sebenarnya yang harus kita maknai adalah bahwa sistem politik, sistem demokrasi termasuk sistem pemilu kita ini belum ideal buat kita, belum sempurna. Belum sempurna. Nah, maka kemudian kita harus menyempurnakannya. Dan kalau menyempurnakannya itu ya tadi mulai dari evaluasi, kemudian orang melontarkan gagasannya apa, opsinya apa, yang itu nanti kita jadi wacana publik, jadi perdebatan publik. Dan saya kira momentumnya ini yang paling penting. Momentum ya? Momentumnya sekarang. Kenapa didiskusikan? Kemarin kenapa 5 tahun yang lalu kita buat, karena supaya kalau kita bicara sistem pemilu, kalau dekat-dekat pemilu, itu nanti lebih gede. Apa namanya, syahwat kita untuk menang. Banyak kepentingan ya. Ya, itu kuat. Tapi kalau misalnya di awal periode, mudah-mudahan kita punya kebebasan ekspresi, mencari berbagai alternatif, banyak bisa diskusi dengan teman-teman masyarakat sipil, dengan akademisi, bahkan dengan rakyat sendiri kita bisa diskusi. Gitu loh, untuk mencari. Baik, Bang Doli, Bung Rifki, Dedi dan Bibip dan Hadar. Salah satu kemewahan rakyat yang masih tersisa pasca reformasi adalah memilih sendiri pemimpinnya. Mahalnya biaya demokrasi itu tak sepantasnya dilakukan dengan mencabut daulat rakyat menjadi daulat elit. Itu bakal sangat menyakitkan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.